Happy Sunday Unified Church Tangerang. Sekali lagi kita masih ada dalam seri surat Titus ya. Dan kita melihatnya dari lensa kemuridan. Karena seperti yang kita tahu hashtag kita ya. Tahun ini apa saudara? Masih ingat? Ini lupa atau gimana saudara? Berarti Kodani kurang semangat waktu itu ya. Ngasih taunya. Hashtag kita tahun ini adalah kita semua murid. Kita semua apa saudara? Murid. Itu dia, itu lebih baik saudara ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kemuridan Kristen melihat perbedaan generasi di dalam gereja. Nah saudara, oke. Kita sering melihat ini ya saudara. By the way ini bukan Timothy Keller ya, mirip ya saudara ya. Saya hampir bilang saudara, Timothy Keller pernah berkata anak muda manja. Enggak saudara, ternyata bukan ya, mirip aja. Kita sering sekali melihat kasus yang seperti ini saudara. Orang tua bilang gini, anak muda zaman sekarang, generasi zaman sekarang itu lembek. Generasi zaman sekarang itu manja gitu ya. Harus pergi ke sekolah, pergi ke kampus, naik angkutan umum aja protes, nggak mau naik angkutan umum. Ribet, berdesak-desakan gitu ya. Dulu papa mama, dulu kakek nenek kalau ke sekolah harus mendaki gunung. Harus lewat lembah, harus nyebrang sungai, harus lawan naga saudara ya. Ujungnya nyampe ke sekolah gitu ya. Terus yang muda bilang gini, orang tua zaman sekarang gitu. Sejarah dibahas-bahas. Kolot banget, kaku banget. Sekarang zamannya udah berbeda. Kalau ada yang bisa dinikmati zaman sekarang, kenapa harus ikut sejarah zaman dulu? Zamannya udah beda, jangan banding-bandingin dong. Dasar boomer. Gitu ya, siapa yang pernah bilang gitu? Dasar boomer. Orang tua gak mau berubah. Gak mau ikut berkembang. Terus yang tua balas gini saudara. Itu bukan gak mau berkembang, itu bukan gak mau berubah. Itu prinsip. Kalau prinsip jadi pegang terus, gak bisa berubah. Anak muda zaman sekarang gak punya prinsip. Balas, berbalas, tidak pernah selesai. Akhirnya sampai akhir saudara masing-masing generasi terus merasa generasinya lebih baik daripada generasi yang lain. Gen Z merasa lebih baik dari boomer. Boomer merasa lebih baik dari gen milenium. Milenial ya. Gen milenial merasa gen alpha sekarang udah terkontaminasi dengan brain rot ya. Semua merasa lebih baik dari yang lain. Dan budaya ini saudara terbawa sampai gereja. Saya sering saudara datang ke gereja pelayanan, saya mendengar curhatan dari orang-orang gereja ya. Yang muda ini pengen perubahan. Yang tua nggak mau. Yang tua bilang gini, kita sudah melakukan ini berpuluh-puluh tahun. Ini budaya yang sudah mengakar di gereja ini berpuluh-puluh tahun. Tidak boleh berubah. Akhirnya kubu-kubuan. Akhirnya semakin luaslah gap yang ada. Padahal semua satu keluarga di dalam Tuhan. Semua satu gereja. Visinya sama, tujuannya sama. Tapi berkubu-kubu karena perbedaan generasi. Nah saudara, hari ini kita akan membaca teks masih dari surat Paulus kepada Titus. Kita akan melihat apa yang Alkitab katakan tentang perbedaan generasi. Apakah ada generasi yang lebih baik dari generasi lain? Apakah ada generasi yang lebih spesial dari generasi yang lain? Adakah generasi yang lebih nggak diperhatikan daripada generasi yang lain? Kita akan baca sama-sama Titus 2 ayat 1 sampai yang ke-8. Seperti biasa saya ajak kita semua untuk bacanya bergantian saudara ya. Saya yang ganjil, saudara yang genap. Kita baca Titus 2 ayat 1 sampai 8. Inilah firman Tuhan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua. Hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah. Jangan menjadi hamba anggur. Melainkan menjadi pengajar-pengajar yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda. Mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya. Baik hati dan taat kepada suaminya. Agar firman Tuhan jangan dihujat orang. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu.
Karena tidak ada yang buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Amin, demikianlah firman Tuhan. Saudara, ketika saya menyiapkan khotbah hari ini, saya membaca satu kutipan yang berkata gereja yang bertumbuh adalah gereja yang belajar. Dan hari ini kita akan belajar 3 hal. Yang pertama, kita mau belajar mengasihi dan memperhatikan semua generasi. Coba bilang sama-sama, mengasihi dan memperhatikan semua generasi. Amin. Saudara, di pasal yang pertama, kalau saudara ingat ya, Paulus memberikan nasihat kepada Titus untuk mengatur, saudara ya, mengurus, memilih pemimpin-pemimpin gereja. Dikasih kriteria juga, pemimpin gereja harus seperti ini, A, B, C, D, E, F, G. Dan Paulus juga mengkontraskan para pemimpin gereja dengan karakternya, dikontraskan dengan pengajar palsu. Paulus bilang, hati-hati pengajar palsu, engkau harus menjaga gerejamu dari pengajar palsu yang mengajarkan hal yang aneh-aneh, yang tidak-tidak untuk kepentingannya sendiri. Nah, di pasal 2, kita bisa baca dengan cepat Paulus switch dari para pemimpin gereja, dari para penatua jemaat ke jemaat-jemaat yang ada di gereja tersebut. Nah, ayat 1 Paulus bilang ini, oke, setelah kamu memilih penatua, setelah kamu menjaga gerejamu dari ajaran yang palsu, sekarang saatnya engkau mengajar juga. Titus, engkau harus mengajar juga. Beritakanlah ajaran yang sehat. Kepada siapa? Perhatikan saudara, kepada siapa? Kepada laki-laki tua. Boleh katakan laki-laki tua di tempat ini? Wih, tumben pada mau ngaku ya. Perempuan tua. Biasanya gak mau ngaku kalau perempuan tua ya saudara ya. Ini semua pasti angkat tangan nih. Perempuan muda, mana perempuan muda? Semua ngaku saudara ya. Luar biasa. Terus orang-orang muda secara umum. Ini artinya apa saudara? Titus disuruh mengajar semua generasi. Titus disuruh memberikan ajaran yang sehat kepada semua generasi. Artinya nggak ada yang dilewatkan. Artinya nggak ada yang dicuekin. Artinya nggak ada, sebaliknya nggak ada yang dispesialkan saudara. Artinya pemuridan di dalam gereja mencakup semua generasi. Yang tua akong-akong. Nenek-nenek, oma-oma, opa-opa. Bapak-bapak, ibu-ibu, om-om, tante-tante. Yang teens, yang muda, anak-anak semua dimuridkan. Dan ketika Paulus berkata bahwa yang tua, yang muda harus dimuridkan, itu ngomongin kelompok atau komunitas. Dan dalam komunitas pasti ada yang lebih tua, pasti ada yang lebih muda dari kita. Minimal satu ya, maksudnya kalau yang paling tua kan gak ada yang lebih tua lagi ya. Yang paling tua ya satu, banyak yang lebih muda. Yang paling kecil banyak yang lebih tua. Tapi minimal ada yang lebih tua atau ada yang lebih muda dari kita. Nah kalau nggak mau ada yang lebih tua, ada yang lebih muda, kita ikut reuni aja saudara ya, umurnya sama semua. Itu pun ada perbedaan bulan. Atau kalau nggak mau perbedaan bulan, saudara bikin komunitas yang lahir 1 Maret 1990. Kok Dani nggak bisa karena dia 1 Maret 1994 ya? Bukan ya? 82. Gitu misalnya saudara. Jadi kalau kita ngomongin komunitas, pasti ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Coba lihat kanan kirimu. Depan belakang. Benar nggak ada yang lebih tua, ada yang lebih muda? Benar ya? Benar saudara. Dan Paulus hari itu dalam komunitas nggak bilang gini, yang tua nggak usah diajar. Udah makan asam garam banyak. Sampai darah tinggi, garamnya terlalu banyak. Nggak usah diajar. Mereka sebentar lagi juga ketemu Tuhan. Yang muda, yang kecil-kecil. Mereka juga masih cetek pemikirannya, belum nyampe. Masih sempit pemikirannya, tidak usah diajar. Enggak gitu saudara. Paulus berkata, ajarlah, apa saudara? Semuanya. Dan hari itu kalau saudara ingat, gereja zaman itu kan rumah saudara. Dan belum ada ibadah kategorial. Belum ada sekolah minggu, belum ada youth, belum ada teens, belum ada ibadah usia emas ya saudara ya. Dan by the way ibadah kategorial itu kira-kira dimulai 80 tahun yang lalu. Jadi gereja mula-mula nggak ada ibadah kategorial. Dan gereja mula-mula adalah tempat di mana seluruh keluarga yang tua, yang muda dimuridkan di dalam satu komunitas, di dalam satu gereja. Dan itu artinya apa saudara? Allah mengasihi, Allah memperhatikan semua generasi. Amin.
Dan Alkitab juga dengan jelas menyatakan hal itu. Secara eksplisit, bahkan di ayat fotum kita hari ini dikatakan seperti apa saudara? Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu. Angkatan demi angkatan. Bukan angkatan 90 aja saudara. Bukan angkatan 80-an aja. Bukan angkatan 60, angkatan demi angkatan. Dan bahkan Alkitab selalu menyebut rentang generasi yang berbeda-beda. Yesus bilang apa? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Yang orang muda juga diperhatikan. Ada nasihat, janganlah orang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Yang tua juga gak ditinggalkan saudara, bahkan digendong sampai putih rambutnya. Yang rambutnya sudah putih mana saudara? Kelihatan sih ya, bersinar gitu dari depan saudara. Tapi saudara digendong sampai tua. Amin. Bahkan Mazmur bilang gini, sampai mereka tua, mereka akan terus berbuah. Dan itu yang Tuhan mau. Bahwa kita semuanya dimuridkan. Kita semuanya bertumbuh. Kita semuanya berbuah. Yang kecil, yang besar, yang tua. Sekali lagi, karena Allah mengasihi dan memperhatikan semua generasi, kita mau belajar untuk mengasihi dan memperhatikan setiap generasi. Amin. Gak ada generasi yang lebih rendah. Gak ada generasi yang lebih spesial. Kalau keselamatan yang kita terima bukan berdasarkan perbuatan, status sosial kita, kekayaan kita, bahkan usia kita, saudara. Tapi karena kasih karunia Allah semata, itu tandanya semuanya, kita semua yang tua sampai yang muda adalah produk kasih karunia. Orang-orang berdosa yang dibenarkan, dipulihkan, diberi hidup yang baru melalui pengorbanan Kristus. Semua generasi Tuhan sayang. Semua generasi Tuhan perhatikan. Jadi yang kecil, yang muda, yang anak-anak bukan saingan saudara di gereja. Yang muda bukan seterumu. Yang tua bukan orang yang harus kamu jauhi. Tapi mereka adalah orang-orang yang kepadanya kita mau belajar untuk mengasihi dan memperhatikan lebih lagi. Amin. Hari ini poin pertama kita mau belajar untuk mengasihi dan memperhatikan semua generasi. Amin. Poin kedua yang mau kita pelajari hari ini adalah kita mau belajar untuk rela mengajar dan rela diajar secara intergenerasi. Pertanyaannya apa itu intergenerasi? Saya akan bacakan buat saudara. Intergenerasi adalah hubungan, kegiatan, atau interaksi yang melibatkan beberapa generasi bersama-sama secara langsung. Itulah intergenerasi saudara. Jadi ketika kita berbicara tentang mengajar dan diajar secara intergenerasi, di dalam komunitas ini, dalam gereja ini kita saling. Bilang saling saudara. Saling. Nah dalam teks hari ini Paulus bilang gini, laki-laki dan perempuan tua harus apa? Sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Artinya apa? Yang tua harus menjadi teladan iman bagi yang muda. Halo, yang tua harus menjadi teladan bagi yang muda. Dan sekali lagi ini adalah salah satu topik utama di surat Titus. Bahwa doktrin yang kita pelajari harus berjalan selaras, berdampingan dengan kehidupan kita. Doktrin yang benar harusnya menghasilkan perbuatan yang benar. That's why saudara kita saling mengajar dan saling diajar bukan hanya lewat doktrin, ya itu penting, kita perlu punya kebenaran ya yang kita pegang, doktrin yang kita percayai. Tapi doktrin yang kita percaya itu harusnya pada akhirnya membentuk kehidupan yang benar. Dan disitulah kita mengajar satu dengan yang lain melalui teladan. Kalau dikatakan perempuan yang tua harus apa? Mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci. Rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya agar firman Allah jangan dihujat orang. Dan dengan jelas lagi, Paulus berkata perempuan tua harus mendidik yang muda. Lalu laki-laki tua harus mendidik yang muda nggak? Tentu harus. Saudara, kalau saudara perhatikan penyambung demikian juga di ayat 3, itu menghubungkan pria dengan perintah yang diberikan kepada para wanita. Dan artinya, Paulus tidak hanya menyuruh para wanita untuk mengajar mendidik yang muda, perempuan muda. Artinya, Paulus juga menyuruh, menasihati
Titus untuk bilang ke orang-orang yang tua, yang cowok-cowok tua ini, ajarlah juga yang muda. Didiklah juga yang muda. Dan saudara, Paulus menutup bagian teks ini dengan mengarahkan perhatiannya kepada orang-orang yang lain yang muda, pria-pria yang lebih muda. Ini berarti semua disebut, saudara. Semua ditantang untuk belajar, mau mengajar, dan mau diajar. Dan by the way, kita semua pasti masuk salah satu kategori. Pria yang lebih muda, wanita yang lebih muda, pria yang lebih tua, atau wanita yang lebih tua. Kayak yang saya bilang tadi ya, selalu ada orang yang lebih tua atau lebih muda di dalam komunitas. Dan saudara, bahkan Paulus bilang gini ke Titus ya di ayat 7, jadilah teladan bagi jemaatnya. Dan secara implisit Paulus bilang gini, di jemaat Pulau Kreta pasti ada yang lebih tua dari Titus. Tapi tetap engkau harus menjadi teladan bagi mereka. Ini artinya apa? Yang tua juga mau rendah hati belajar kepada yang muda. Ada pemuritan lintas generasi, intergenerasi. Yang tua belajar, yang tua mengajar. Yang muda juga belajar dan mau mengajar. Saudara, masalahnya yang tua ini suka gengsi untuk belajar. Amin. Kayak Selah tadi ya. Lu gak tahu siapa gue. Gue sudah berpengalaman. Gak usah lu remehkan. Dan yang muda suka meremehkan yang tua. Seakan-akan kita lebih update. OS-nya lebih tinggi. Yang tua belum upgrade OS. Bahkan udah gak cukup buat upgrade OS, saudara. Bukankah kita sering seperti itu? Itu masalahnya, saudara. Tapi perhatikan, masalahnya seharusnya menjadi hal yang baik. Perhatikan ini. Karena dengan melihat yang seperti itu, kita bisa melihat bahwa setiap generasi punya kekuatannya masing-masing. Kalau saya mau simpulkan seperti ini, masing-masing generasi memiliki kekuatan. Itulah sebabnya setiap generasi harus belajar mengajar dan belajar untuk mau diajar di dalam komunitas Injil lintas generasi. Dan inilah wujud poin yang pertama. Wujud nyata mengasihi dan memperhatikan semua generasi. Semua ada kekuatannya. Yang opa-oma, yang tua-tua, itu udah punya pengalaman yang tinggi, saudara. Mereka tahu menyesuaikan di satu medan dan medan yang lain. Yang muda masih punya tenaga dan energi yang kuat. Mungkin yang tua gak punya energi sebesar itu. Yang muda mungkin idenya lebih banyak, lebih update. Tapi bukankah itu kekuatan yang pada akhirnya saling melengkapi. Kekuatan di mana tempat kita bisa belajar dan mengajar, bertumbuh bersama-sama. Saudara, bahkan kalau saudara tanya, dari bayi kita bisa belajar apa? Bukankah bayi belum bisa menjadi teladan? Bukankah bayi belum bisa ngomong? Bahkan dari bayi kita bisa belajar ketergantungan penuh kepada Tuhan. Bayi itu gak bisa ngapa-ngapain. Bayi itu bergantung sama orang tuanya sepenuhnya. Dan dari situ kita bisa melihat bahwa kita tanpa Tuhan gak bisa ngapa-ngapain. Kita harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bahkan dari bayi kita bisa belajar. Saya berdoa kita semua jadi orang yang mungkin gak cuek untuk mau mengajar generasi yang lain. Tapi gak terlalu sombong untuk mau diajar sama generasi yang lain. Amin. Dan salah satu aplikasinya saya spill sedikit, saudara, kita berencana untuk mengadakan ibadah intergenerasi. Akan sedikit chaos pasti, saudara. Karena anak-anak akan ibadah sama kita di sini. Semua umur akan ibadah di atas. Tentu firmannya nggak seperti saya ngomong kepada saudara ya, perlu ada penyesuaian. Lagu-lagunya juga perlu ada penyesuaian. Dan bukan cuman ibadah bersama, yang kecil-kecil pun akan melayani. Mungkin baca foto, mungkin jadi usher di depan bersama mamanya. Tapi dengan itu kita semua saling melayani. Belajar melayani dan diajar untuk melayani. Kita dengar firman bersama, kita memuji Tuhan bersama, kita tumbuh bersama dalam ibadah intergenerasi. Saya berdoa kita semua gak kaget nanti ya ketika kita lakukan ibadah intergenerasi. Karena akan sangat seru. Seru di atasnya, tapi by the way itu Tuhan
juga mau bahwa setiap generasi, setiap angkatan terus memuliakan dia, terus memuji dia bersama-sama. Amin. Dan saya berdoa kita nggak jadi orang yang menganggap generasi kita lebih baik dan lebih spesial, jadinya cuek sama generasi yang lain, atau terlalu gengsi untuk belajar sama generasi yang lain. Tapi kita jadi orang yang mau belajar untuk mewujudkan kasih dan perhatian ke semua generasi. Lewat apa? Lewat rela mau mengajar dan rela untuk merendahkan diri diajar generasi yang lain. Amin. Amin. Dan poin ketiga, poin yang terakhir, kita mau belajar untuk menguasai diri. Wah, nggak nyambung saudara kayaknya ya. Poinnya kok kayak nggak nyambung. Tapi tenang, kita bahas pelan-pelan saudara ya. Saudara ingat, poin yang terakhir, orang muda harus belajar apa saudara? Menguasai diri dalam segala hal. Dan kalau saudara belum tahu, menguasai diri ini adalah salah satu topik penting, tema besar dalam surat Paulus ke Titus. Nah, ketika Paulus bilang kepada setiap kelompok pria tua, wanita muda, orang muda, ada satu kata yang terus berulang. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu bijaksana atau penguasaan diri. Nah, di dalam kriteria untuk penatua di pasal 1, Paulus juga bilang gini, salah satu karakter yang disebutkan penting untuk dimiliki penatua adalah bisa menguasai diri. Dan kayaknya aneh ya, orang yang laki-laki tua itu banyak nasihatnya, perempuan tua banyak nasihatnya, perempuan muda banyak. Tapi orang-orang muda, pria muda secara lebih umum nih, gak banyak nasihatnya, cuma menguasai diri. Tapi dengan perintah untuk menguasai diri ini, sebenarnya Paulus merangkum semua perintah sebelumnya. Karena dalam banyak hal menguasai diri ini mencakup semuanya. Hidup sederhana, saudara harus bisa menguasai diri. Menguasai jempol untuk tidak check out barang-barang di Shopee, saudara ya. Untuk tidak menjadi budak anggur, saudara harus menguasai diri. Untuk mau mengajar, saudara harus menguasai diri. Ini mencakup perintah-perintah sebelumnya. Saudara perhatikan ini saudara, Titus 2 ayat 2, 3, 4. Saya akan bacakan ya, dan ayat 5. Laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana. Perhatikan, saya garis bawahi bijaksana. Sehat dalam iman, dalam kasih dan ketekunan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, melainkan menjadi pengajar hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana lagi dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya. Agar apa? Firman Tuhan jangan dihujat orang. Saudara, dalam ayat 2 dan 5, bijaksana ini dalam bahasa aslinya adalah penguasaan diri, self-control. Bahkan dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, salah satunya ESV, English Standard Version, benar-benar ditulis self-control. Dan saudara, dalam bahasa Yunani, self-control ini, bijaksana dalam bahasa Indonesia, berasal dari dua akar kata. Yang pertama, utuh atau aman. Yang kedua, pikiran. Utuh dan pikiran. Jadi penguasaan diri ini berarti kita memiliki pikiran yang utuh, yang aman, yang mampu mengalahkan hawa nafsu dan kesenangan pribadi. Ini bahasa aslinya saudara, sophronas. Punya pikiran yang utuh, yang bisa menahan diri untuk mengalahkan hawa nafsu dan kesenangan pribadi. Yang perempuan tua juga harus memiliki sophronas, self-control. Bahkan para perempuan muda juga harus secara eksplisit diajari untuk bijaksana, punya penguasaan diri. Kenapa penting? Karena ini kontras dengan sifatnya orang kereta. Dikatakan seperti binatang buas yang jahat, nggak punya penguasaan diri, dikendalikan oleh hawa nafsu, dikendalikan oleh kesenangan pribadi. Dan bahkan kalau saudara baca pasal 3 ayat 3, Paulus bilang gini, dulu sebelum mengenal Kristus, kita adalah hamba berbagai hawa nafsu dan kesenangan. Pesannya jelas, bahwa orang Kristen harus bertumbuh menjadi orang yang punya penguasaan diri. Kalau kita bergerak saudara ke ayat 4, ketika perempuan tua disuruh mendidik yang muda. Mendidik itu juga pakai akar kata yang sama. Kata mendidik di sini adalah bentuk kata kerja dari kata yang sama untuk penguasaan diri di ayat 2 dan 5.
Saudara, didikan Alkitabiah, pemuridan yang sehat, pada akhirnya adalah pengajaran tentang bagaimana memiliki penguasaan diri dan hidup seperti Kristus. Tapi by the way ini masalahnya saudara, justru hambatan utama kemuridan intergenerasi adalah nggak adanya penguasaan diri. Dan seringkali hati kita biarkan untuk dikuasai apa? Dikuasai ego. Yang akhirnya membuat kita jadi cuek dengan generasi yang lain. Yang penting generasiku. Yang paling spesial, yang paling baik adalah generasiku. Dan dibaliknya kita membiarkan hati kita dikuasai kesombongan. Generasiku paling baik. Generasiku jauh lebih baik dari generasi yang lain. Membuat kita jadi gengsi untuk belajar ke generasi yang lain. Jadi solusi apa yang kita perlukan, saudara? Apakah kita perlu bermeditasi untuk punya penguasaan diri? Apakah kita perlu menggembleng diri kita sekuat tenaga untuk memiliki penguasaan diri, saudara? Kalau saya berhenti di nasihat-nasihat praktikal dan moral tentang menguasai diri, ini akan menjadi sangat moralistik. Contoh saudara, kalau kita sudah kecanduan sosial media saudara. Kita berusaha keras untuk lepas dari sosial media dengan cara uninstall sosial media untuk menguasai diri. Bisa nggak besok kita pengen install lagi? Masalahnya bukan itu, saudara. Masalahnya di hati. Bahkan ketika Kodani tadi bilang ya, aku nggak mengucapkan kata-kata itu, tapi di hati timbul. Lu nggak tahu siapa aku. Masalahnya di hati. That's why solusinya, saudara. Ada sebuah kutipan bagus dari David G. Hull, seorang teolog penulis buku. Dia bilang gini, awal dari penguasaan diri adalah dikuasai oleh Kristus. Awal dari penguasaan diri adalah tunduk pada ketuhanan Kristus. Amin. Dan itu berarti penguasaan diri bukan dimulai dengan menguasai diri. Bingung saudara ya? Penguasaan diri bukan dimulai dengan menguasai diri, tapi dengan menyerahkan diri kepada Kristus. Kedengarannya aneh ya? Awal menguasai diri bukan menguasai diri. Maksudnya apa nih? Bukannya penguasaan diri harus dimulai dari menguasai diri. Pertanyaannya diri yang seperti apa, saudara? Hari ini saya mau membuat kita membuka mata dan hati kita untuk menyadari bahwa diri yang harus dikuasai adalah diri yang sudah dikuasai oleh Kristus. Makanya Paulus bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang di dalamku. Hidup yang menguasai diri adalah hidup yang sadar bahwa harusnya Tuhanlah yang menguasai hidup kita. Hidup yang membiarkan Dia memegang kendali atas hidup kita. Nyatanya kita sering gak mau mempercayakan kendali hidup kepada Dia. Kenapa? Karena dunia selalu bilang gini saudara. Orang yang menguasai orang lain pasti pakai paksaan. Pasti pakai kekerasan atau manipulasi. Dan ujungnya untuk kepentingan mereka sendiri. Makanya kita gak mau dikuasai oleh Tuhan. Makanya kita gak mau dipimpin oleh Tuhan. Karena kita takut. Jangan-jangan Tuhan adalah pribadi yang memanipulasi juga. Tuhan yang kejam juga. Tuhan yang paksa-paksa saya untuk menguasai diri. Bagaimana pada akhirnya kita dengan rela menyerahkan diri untuk Tuhan kuasai. Menyerahkan kendali sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara dengan mengingat ini. Bahwa Kristus menguasai hidup kita. Bukan dengan paksaan atau kekerasan. Melainkan dirinya menyerahkan hidupnya lebih dulu di atas kayu salib. Mengingat bahwa Kristus yang sekarang memiliki hidup kita adalah pribadi yang menyerahkan dirinya terlebih dahulu untuk menebus saudara dan saya di kayu salib. Saudara kita bisa mempercayakan diri sepenuhnya untuk dikuasai oleh Kristus. Kalau kita ingat bahwa Kristus yang menguasai hidup kita bukanlah pribadi yang kejam, manipulatif, tapi pribadi yang penuh kasih. Sehingga out of His love,
keluar dari kasih-Nya, Ia menyerahkan diri sepenuhnya untuk menebus kita. Kita perlu tahu bahwa Tuhan yang kita mau serahkan diri kita untuk dikuasai dan dikendalikan adalah pribadi yang lebih dulu menyerahkan dirinya bagi kita. That's why penguasaan diri adalah buah roh, saudara. Karena Roh Kudus yang akan terus mengingatkan kita tentang penyerahan diri Kristus. Sehingga dengan merenungkan itu semua, Roh Kudus mengerjakan penguasaan diri di dalam hidup kita. Saudara, lewat ini, lewat perenungan ini, lewat perenungan akan Injil inilah kita bebas dari ego yang membuat kita cuek sama generasi lain. Membebaskan kita dari kesombongan yang membuat kita merasa lebih baik dari generasi yang lain. Kita akan berkata, Kristus saja rela memberi diri untuk menebus aku. Kristus yang paling berkuasa memberi diri untuk menyelamatkan aku. Maka hidupku bukanlah milikku lagi. Aku mau memberikan hidupku untuk semua generasi bertumbuh di dalam komunitas, di dalam gereja ini. Hidupku milik Tuhan. Kalau Tuhan menyayangi dan memperhatikan semua generasi, hidup yang milik Tuhan ini aku mau berikan untuk menyayangi dan memperhatikan semua generasi. Kalau Tuhan menebus saya karena kasih karunia-Nya, maka gak ada ruang untuk aku menyombongkan generasiku. Semuanya adalah generasi yang ditebus, generasi yang dikasihi, semuanya berharga di mata Tuhan. Semuanya adalah orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal. Tidak ada ruang bagi kesombongan generasi. Yang kecil, yang muda, yang tua adalah orang-orang berdosa yang diberi hidup baru melalui pengorbanan Kristus. Amin. Jadi hari ini melalui firman Tuhan kita belajar apa, saudara? Yang pertama, belajar mengasihi dan memperhatikan semua generasi. Coba bilang sama-sama, saudara. Belajar mengasihi dan memperhatikan semua generasi. Yang kedua, belajar apa? Rela mengajar dan diajar secara intergenerasi. Yang ketiga, belajar untuk menguasai diri. Dengan apa? Dengan mengingat bahwa Kristus yang harusnya memegang kendali atas hidup kita, menguasai hidup kita. Dengan apa? Bukan dengan kekerasan dan paksaan. Ia menyerahkan hidupnya lebih dulu bagi setiap kita. Amin. Dengan demikian kita mau rela. Rela apa? Nggak egois sama generasi yang lain. Kita rela apa? Rela mau merendahkan hati. Kita bilang setiap generasi punya kekuatan dan aku mau belajar dari itu. Amin. Yang tua-tua kita mau belajar dari yang muda. Yang muda-muda kita juga mau belajar dari teladan yang tua. Dengan demikian kita terus bertumbuh. Dimuridkan semakin serupa dengan Kristus. Karena itulah yang Tuhan mau. Semua angkatan, semua generasi terus berbuah sampai akhir. Amin. Saudara, saya berdoa kiranya kita semua, seluruh generasi terus dimuridkan, mau dimuridkan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Karena kita semua adalah apa, saudara? Murid. Kita semua adalah murid tanpa terkecuali. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kayak minggu lalu saya pengen saudara lihat orang-orang di sekitar saudara yang lebih tua, yang lebih muda. Coba di scanning. Mana yang lebih tua, yang lebih muda? Bilang sama mereka, ayo sama-sama bertumbuh. Semakin serupa Kristus. Amin. Generasiku nggak lebih baik dari generasimu. Generasiku gak lebih spesial dari generasimu. Amin. Kita semua orang-orang berdosa yang diselamatkan melalui karya salib Kristus. Dan kita semua Tuhan mau kita bertumbuh semakin serupa Kristus. Amin. Yang siap untuk ibadah intergenerasi siapa? Wow. Saya juga excited buat ibadah intergenerasi, saudara ya. Meskipun merepotkan tapi wah, pasti akan sangat indah karena semuanya dari yang kecil sampai yang tua beribadah bersama, bukan hanya beribadah bersama, melayani satu dengan yang lain. Bukankah itu ajaib, saudara? Amin. Well, sekali lagi kita harus mengingat bahwa hidup kita adalah hidup yang sudah ditebus. Dengan demikian kita gak egois. Kita mau bilang, Tuhan, hidupku milikmu, aku mau hidup bagimu. Dan kalau engkau menyayangi semua generasi, aku juga mau menyayangi dan memperhatikan semua generasi.